بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي جماعة مصلى الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita berada di dalam bab Al-Iqtisad fi Ta'ah, sikap pertengahan di dalam ketaatan, yakni tidak berlebihan dan tidak meremehkan di dalam permasalahan ibadah atau ketaatan. Sebagaimana biasa muallif rahimahullah di akhir-akhir bab biasa memberikan contoh, memberikan kisah dari kisah para nabi atau kisah sahabat yang menunjukkan sikap jalan tengah atau tidak berlebihan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis nomor 150 wa an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis ini sampai sanadnya kepada sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Muhammad. Abu Muhammad ini namanya Abdullah bin Amr, anaknya Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah dan Amr bin As. Dan ini adalah kisah beliau, kisah yang terjadi pada Abdullah bin Amr. Qala, Abdullah bin Amr bin As berkata, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma 'ishtu. Nabi dikabarkan, kata Abdullah bin Amr, Nabi dikabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku, Abdullah bin Amr sedang bercerita bahwasanya aku mengatakan, demi Allah sungguh aku akan puasa di siang hari dan aku akan salat malam. Wala aqumanna al-laila, benar-benar sungguh aku akan salat malam, qiyamul lail, ma'ishtu, sepanjang hidupku.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta alladhi taqulu dzalika?" Kata Nabi, apakah engkau orang yang mengatakan hal itu? Yani dia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Dan ini menunjukkan bolehnya membawa kabar atau mengabarkan untuk tujuan kebaikan atau meminta fatwa. Artinya perkataan Abdullah bin Amr bin As dikabarkan kepada Rasulullah tentu oleh sahabat yang lain, dilaporkan perkataannya sehingga Nabi SAW mendengar kabar bahwasanya Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia akan puasa dan sholat sepanjang hidupnya. Maka memberikan kabar hal tersebut, melaporkan hal tersebut boleh di dalam Islam dan bukan termasuk ghibah. Karena ghibah itu tidak termasuk di dalam 6 perkara meskipun itu bernada mencela. Seperti perkataan penyair, al-qidhu laysa bighibatin, bahwasanya cacian itu, celaan itu bukan termasuk ghibah pada 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limuzahari fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anati fi izalati munkarin. Yang pertama mutazallim, orang yang dizalimi, boleh dia menceritakan kezaliman seseorang di depan hakim misalkan, atau di depan orang yang bisa menghilangkan kezaliman tersebut. Maka menceritakan celah itu, kejelekan itu bukan termasuk ghibah. Wa mu'arrifin, menjelaskan, dalam rangka menjelaskan, mengabarkan si fulan fisiknya begini, dia adalah begini, ya, maka ini dalam rangka mu'arrif, ya, menjelaskan, maka menyebutkan cacat dalam menjelaskan sesuatu, maka ini dibolehkan. Wa muhadzirin, dan orang yang dalam rangka memperingati kemaksiatan, maka disebutkan kemaksiatannya. Dan orang yang memperingati orang yang menampakkan kefasikan, jika fasiknya sudah sangat nampak, suka menipu, ya, dan banyak korban kaum muslimin tertipu, maka boleh menyebutkan aibnya, ya, untuk menghindari, ya, terjadinya kefasikan lebih luas lagi. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa boleh menyebutkan aib, ya. Dan yang terakhir adalah orang yang meminta tolong, meminta bantuan untuk dihilangkan kemungkaran. Dia bercerita tentang kemungkaran yang ada di kampungnya atau di tempatnya, sehingga dia menyebutkan suatu cacat atau aib seseorang, maka ini tidak dikatakan al-ghibah. Maka Nabi SAW memperjelas, a'anta allazi taqulu dzalika, apakah engkau yang mengatakan hal demikian kepada Abdullah bin Amr bin As? Faqultu lahu, maka Abdullah bin Amr bin As berkata kepada Rasul SAW, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh aku mengatakannya kepada Rasul SAW bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kalimat bi abi anta wa ummi, ya,
ini merupakan kalimat bi abi anta wa ummi, bukan merupakan sumpah meskipun menggunakan ba al-qasam. Tapi kalimat ini sering digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan dalamnya rasa cinta kepada seseorang dan tingginya kedudukan orang yang ada di hadapannya. Sebenarnya kalimat bi abi anta wa ummi maksudnya adalah ya fadaituka bi abi wa ummi. Maksudnya aku akan menebusmu dengan bapak dan ibuku, atau bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Seperti perkataan orang Indonesia untuk menguatkan perkataannya, dia mengatakan dia akan datang. Kalau dia tidak datang, kupingku menjadi taruhannya. Begitu, untuk menguatkan. Maka di dalam ungkapan orang Arab juga demikian. Ibu dan bapaknya menjadi tebusan. Ya, sehingga kalimat ini menguatkan ya kebenaran apa yang dia katakan. Bi abi anta wa ummi, bapak dan ibuku menjadi tebusannya Rasulullah. Maksudnya benar. Aku yang mengatakan demikian. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka lastati'u dzalik. Maka sesungguhnya engkau enggak mampu untuk melakukan itu. yakni untuk melakukan puasa sepanjang hari, salat sepanjang malam seumur hidupnya. Kamu enggak akan mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan arahan, fasum wa aftir. Maka puasalah engkau, wahai Abdullah bin Amr, wa aftir, dan berbukalah. Jangan terus-terusan berpuasa. Kemudian Nabi melanjutkan, wanam wakum. Tidurlah kamu dan bangunlah kamu. Wasum minasyahri thalathata ayyamin. Maka kata Nabi, puasalah engkau dari setiap satu bulan itu 3 hari saja. Fa innal hasanata bi asyri amsalihah. Karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau 3 hari dalam sebulan, maka seakan-akan puasa 30 hari. Wa dzalika mislu siyamid dahri. Dan puasa itu, puasa 3 hari dalam sebulan itu seperti puasa dahar. Ini pahalanya seperti puasa dahar. Dahar ini adalah puasa yang terus menerus. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan seterusnya terus dia puasa. Ini puasa dahar. Nabi mengarahkan 3 hari saja dalam sebulan. Ya, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka seakan-akan dia puasa dahar secara pahala. Qultu, maka Abdullah bin Amr mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni utiqu afdala min dzalik. Maka sesungguhnya aku mampu untuk melakukan hal yang lebih utama dari itu ya Rasulullah. Terlalu sedikit kalau 3 hari mah. Ya. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau itu terlalu sedikit, maka kamu puasa 1 hari, kemudian berbuka 2 hari. Puasa, berbuka 2 hari, Senin puasa, Selasa, Rabu berbuka, ya, Kamis kamu puasa lagi. Qultu, aku mengatakan, fa inni utiku afdala min dzalik. Aku mampu untuk lebih utama daripada itu. Masih terlalu sedikit. Aku mampu lebih banyak lagi puasa daripada puasa 1 hari berbuka 2 hari. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Selang-seling, Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis
ya berbuka. Jadi puasanya seling. Fakultu, aku mengatakan lagi, fa inni utiku afdala min dzalik. Sesungguhnya aku mampu untuk melakukan hal yang lebih utama daripada itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdala min dzalik, tidak ada yang lebih utama daripada puasa itu. Wali an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ini cerita, ya, cerita kisah Abdullah bin Amr masa mudanya begitu. Maka ketika dia tua, li an akuna qabiltu thalathata ayyam, dan sungguh-sungguh seandainya aku menerima, ya, 3 hari dalam sebulan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Artinya ini sangat berat ternyata ketika aku sudah tua. Dia puasa Daud, ya. Padahal Nabi menyuruhnya 3 hari dalam sebulan. Tapi dia tetap memiliki komitmen untuk, ya, yang terbaik, dan diarahkan oleh Nabi puasa Daud. Tapi kata beliau, ini kisahnya Abdullah bin Amr bin As, seandainya saja aku mau menerima rukhsah, keringanan, kenyamanan dalam ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai dari harta dan keluargaku. Artinya sangat membahagiakan jika aku dulu menerimanya. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadikan satu ibadah memiliki nilai kebaikan 10 lipat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasanata bi asyri amsalihah. Karena sesungguhnya satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 tingkatan, 10 kali lipat. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita melakukan kemaksiatan, ketika melakukan kemaksiatan maka dihitung satu keburukan. Kemudian riwayat yang lain, jadi hadis ini sangat banyak riwayatnya, ya. Kita baca riwayat yang lain untuk menyempurnakan kisah ini. Wa fi riwayatin, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lailah. Bukankah telah dikabarkan bahwasanya engkau Abdullah bin Amr bin As, engkau puasa siang hari dan engkau bangun malam, ya, sepanjang malam. Apakah itu demikian? Maka kata Abdullah bin Amr, qultu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, itu aku yang mengatakan demikian. Aku orangnya yang demikian. Maka kata Nabi SAW dan riwayat yang lain, fala taf'al. Maka jangan engkau lakukan. Ya. Dari kalimat ini seseorang itu memulangkan suatu perkara kepada orang alim. Ya, mengabarkan sesuatu kepada orang alim. Ya, kemudian orang alim ini memberikan penjelasan. Fala taf'al, janganlah engkau lakukan. Dan Nabi mengarahkan sum wa aftir, puasa dan berbuka. Wa nam wa kum, tidur dan bangun. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena sesungguhnya bagi tubuhmu, atasmu ini memiliki hak. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya
bagi matamu ini atasmu memiliki hak. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi istrimu atasmu dia memiliki hak. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi tamumu atas dirimu ini memiliki hak. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam, dan jika engkau mencukupkan diri, engkau puasa di setiap satu bulan itu 3 hari. Jadi hendaklah diperintahkan oleh Nabi SAW puasa 3 hari di dalam sebulan. Fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalihha. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya bagimu, bagi untuk setiap kebaikan itu ada 10 kali lipat. Cukup 3 hari dalam sebulan. Fa inna dzalika siyamud dahar, karena sesungguhnya hal tersebut adalah puasa dahar secara pahala, ya. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan fasyaddatu fashuddida alayya, aku mempersulit diri, fasyaddatu, aku mempersulit diri, fashuddida alayya, maka diriku menjadi sulit keadaannya. Maksud dia pengin lebih keras lagi dalam ibadah. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah, aku mendapati kekuatan untuk lebih daripada 3 hari sebulan. Maka Nabi SAW memberikan pengarahan siyama Nabiyillahi Daud, puasalah seperti puasanya Nabi Daud, wala tazid alaih, jangan engkau tambah keberatannya itu, kesulitannya itu daripada puasa Nabi Daud. Qultu, aku katakan, wa makana siyamud Daud, dan bagaimana keadaan puasa Nabi Daud? Nabi mengatakan nisfud dahri, setengah dalam sebulan. Ya, maksudnya fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira, maka Abdullah bin Amr setelah dia tua, dia mengatakan ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah, dia mengandai seandainya ya aku menerima rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni puasa Daud, tapi dia ingin lebih daripada itu. Dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumud dahr, bukankah engkau puasa dahar? Jadi Nabi mengatakan, apakah engkau wahai Abdullah bin Amr puasa dahar, puasa terus sepanjang hari? Wa taqra'ul Qur'ana kulla lailah, dan engkau membaca Quran sepanjang malam. Faqultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, walam urid bidzalika illa al-khaira, aku tidak menginginkan hal itu kecuali kebaikan. Ya, jadi dia beribadah itu untuk kebaikan, tidak bermaksud yang lain, karena dia semangat, anak muda. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fasum sauma nabiyallahi Daud, maka puasalah engkau seperti puasa Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas, karena sungguhnya Nabi Daud adalah orang yang paling pandai beribadahnya di antara manusia, paling ahli ibadah di antara manusia, dan dia puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Waqra al-Qur'ana fi kulli syahrin, maka hatamkan Al-Qur'an itu setiap 1 bulan, jangan 1 malam dihabiskan Al-Qur'an, tapi 1 bulan hendaklah dihatamkan Al-Qur'an. Qultu ya Nabi Allah, aku katakan wahai Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik, aku mampu untuk melakukan hal yang lebih utama daripada itu. Qala, maka Nabi mengarahkan, faqra fi kulli 20, maka hatamkan Al-Qur'an setiap 20 hari. Kalau begitu 20 hari. Ya. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik, aku mampu melakukan hal yang lebih utama daripada itu. Qala, Nabi mengarahkan, faqra fi kulli 20,
maka bacalah dari setiap 10 hari. Jadi 10 hari kamu hatam. Qultu, aku katakan, ya Nabi Allah, ini utiku afdala min dzalik. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu untuk melakukan hal yang lebih utama daripada itu. Qala, maka Nabi bersabda, faqra'hu, maka bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran fi kulli sab'in, dalam setiap 7 hari. Wala tazid ala dzalik, jangan engkau tambah, karena lebih daripada itu akan memberatkan seseorang di dalam beribadah. Fashaddadtu fashuddida alayya, maka aku mempersulit diriku, cari yang paling berat. Fashuddida alayya, maka aku dipersulit. Wa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umurun, sesungguhnya engkau tidak tahu, semoga saja engkau diberikan panjang umur. Artinya sekarang kamu mampu, kalau umur kamu panjang kamu akan merasakan tua, fisikmu melemah, sehingga tekad hal seperti ini akan membuat letih di dalam beribadah. Qala, maka dia berkata, fasirtu ila alladhi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku senantiasa selalu sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatku. Artinya dia berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi komitmennya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menceritakan, falamma kabirtu, tapi ketika aku tua, wadittu an kuntu qabiltu rukhsata Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta, aku kangen, aku kepengen seandainya aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca Al-Qur'an sebulan sekali khatam, atau puasa sebulan 3 hari. Seandainya aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berat kehidupan di akhir hayatku, karena dia sudah komitmen untuk menjadi yang lebih utama. Ini potongan kisah, kemudian dilengkapi dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa inna liwaladika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi anakmu atasmu ini memiliki hak. Jangan ibadah terus, ada hak anak di situ. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, la shama man shama al-abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa al-abad, sepanjang masa. Ini menunjukkan haramnya puasa dahar, puasa terus menerus sepanjang siang, Senin, Selasa, Rabu terus, sepanjang umurnya, maka hukumnya haram, kecuali beberapa waktu. Jadi tidak ada puasa barang siapa yang puasa al-abad, puasa yang sepanjang masa, sampai seumur hidupnya dia puasa di siang hari. Nabi mengatakan demikian 3 kali, la shama man shama al-abad, la shama man shama al-abad, la shama man shama al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa al-abad. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud, puasa yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah puasa Nabi Daud. Maka ini sudah puasa yang terbaik, jangan lebih daripada itu. Maka haram hukumnya puasa dahar. Wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud, dan salat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah salatnya Nabi Daud. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Nabi menjelaskan, kana yanamu nisfal lail, yaitu Nabi Daud dia tidur di sepertiga malam. Dia tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dia bangun sepertiganya. Wa yanamu sudusuhu, dan dia tidur lagi 1/6-nya. Jadi kalau kita bagi waktu malam, ini ada setengah, 1/2, 1/3, dan 1/6. Bagaimana prakteknya?
seandainya kita menghitung malam dimulai dari maghrib, kemudian sholat malam itu setelah Isya, kalau waktu Isya itu jam 7 misalkan, dan subuh itu jam 4 misalkan, maka antara 7 dan jam 4 pagi ada berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 malam, jam 2, jam 3, dan jam 4. Ada 9 jam. Kita bagi 2 9 jam. Berapa berarti? 4 jam setengah. 4 jam setengah. Berarti jam berapa kita bangun malam? Jam 4 jam setengah, kita mulai Isya anggap jam 7. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11.30. Jam 11.30, setengah 12 berarti sudah muntasafil lail, sudah tengah malam. Bangun dia, ya, tengah malam. Kemudian dia sholat sepertiga malam. Berapa sepertiga malam? Tadi malam itu ada berapa jam tadi? Kita anggap 9. Sepertiganya berapa berarti? Sepertiganya 3 jam. Benar? 9 dibagi 3, 3. Berarti berapa 3 jam dari jam setengah 12? Setengah 3 atau jam 2.30 pagi. Salat malam. Ya. Kemudian wayanamu sudusuhu dan dia tidur lagi 1/6. 9 jam dibagi 6, 1/6 berapa jam? 1 jam setengah. Betul? 1 jam setengah. 1/6. Malam dibagi 6, 1/6. Berarti tadi sholat malam sampai jam berapa tadi? Jam 2.30. Berarti berapa jam lagi ke subuh? Berapa jam lagi kalau subuhnya jam 4 tadi kita patok? Sejam setengah. 1 jam setengah dipakai untuk apa? Tidur. 1/6-nya. Berarti 1/6, 1 jam setengah. Dari jam setengah 3, ya apa? Jam 2.30 sampai jam 4. Berarti 1 jam setengah. Dia tidur lagi. Inilah thariqah, cara salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Dan ini adalah salat malam yang terbaik. Ya, ini berarti bukan patokan waktu yang pas, tinggal dikiaskan saja. Ya, kalau isaknya sekitar jam 7:30 misalkan, ya, maka dikiaskan. Kurang lebih demikian, ya. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan tentang rakaatnya Nabi Daud, tapi hanya menjelaskan ya waktu tentang terbaiknya salat malam yang dilakukan oleh Nabi Daud. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan kata Nabi SAW, Nabi Daud itu puasanya puasa sehari, puasa berbuka sehari. Ya, ya seperti tadi Senin dia puasa, Selasa dia berbuka. Dia puasa lagi hari apa? Hari Rabu. Kemudian hari Kamis dia berbuka dan seterusnya. Ya. Wala yafirru idza laqa. Dan kata Nabi SAW, seseorang itu, Nabi Daud itu mengatakan, dan dia tidak lari ketika dia bertemu dengan musuh. Ya. Ini di antara hikmah, ya. Di antara hikmah apabila dia beribadah dengan ibadah yang tenang, dengan ibadah yang tidak menyulitkan dirinya, maka ketika berperang, ketika menghadapi masa sulit, dia tidak gentar, dia tidak lelah, ya. Ini di antara hikmahnya. Karena dalam hadis ini dikatakan wala yafirru idza laqa, dia tidak lari ketika berhadapan dengan musuh. Maksudnya ketika berperang, ya. Kenapa? Fisiknya kuat. Karena ibadahnya tidak berlebihan. Dia sholat, kemudian dia juga tidur. Dia berbuka, dia juga puasa. Tidak puasa terus, ya. Maka kalau puasa terus kurus badannya, ya, mungkin akan gentar menghadapi musuh Allah. Nah, ini diantara hikmahnya
bahwa kita ibadah dengan roh, dengan dengan rasa nyaman. Karena agama Islam adalah agama yang mudah, tidak mempersulit seorang hamba. Maka sedikit di dalam ibadah, ya, tetapi rutin, ini jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus. Karena di antara kekhawatiran Nabi SAW, seseorang memperbanyak ibadah, yang dikhawatirkan adalah dia bosan. Dan ketika bosan sehingga dia berhenti beribadah, ya, dan dia akhirnya futur, lalai, justru malah menuju kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian satu riwayat lagi tentang kisah ini juga, ya, tentang ceritanya Abdullah bin Amr bin As, ya, dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ankahani abi imra'atan dzata hasabin. Dan riwayat yang lain Abdullah bin Amr bin As berkata, bapakku menikahkanku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan. Wa kana yata'ahadu kinnatahu. Dan bapakku itu, siapa bapaknya berarti? Amr bin As, ya. Dan Amr bin As adalah sahabat senior, ya. Wa kana yata'ahadu kinnatahu, dan Amr bin As ini memantau menantunya, ya, menantunya. Kan dia tadi dinikahkan oleh perempuan yang memiliki kedudukan terhormat. Ai imra'ata waladi, maksudnya dia memantau istri anaknya, menantunya. Fayas'aluha an ba'liha. Dan Amr bin As, ayahnya ini, bertanya kepada istrinya tentang suaminya, tentang anaknya. Si suami perempuan ini, bagaimana suamimu? Ya. Maka dijawab oleh menantunya, fataqulu lahu, maka istrinya, menantunya berkata kepada Amr bin As, pada ayahnya Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, ni'mar rajul min rajulin. Anakmu, suamiku, adalah sebaik-baiknya suami. Lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu atainahu. Akan tetapi, ya, ini cerita istrinya, anakmu itu, suamiku itu, tidak pernah menginjakkan kakinya ke kasur. Ini kiasan, ya, bahwa tidak pernah mendekati istrinya. Walam yufattish lana kanafan mundu atainahu, dan dia tidak menyingkap tirai, ya, atau bagian aurat istrinya semenjak dia menikah. Ngapain? Ibadah terus, ya. Dan dia laki-laki yang baik, ya. Tapi itu diceritakan sama mertuanya. Falamma tala dzalika alaihi dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlalu hal tersebut, maka disebutkan hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alqini bihi, bawa dia kemari. Panggil si Abdullah bin Amr ini. Falakituhu ba'da dzalik, maka aku, ya, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Karena ini kisah diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Amr bin As. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifat tasum, bagaimana engkau berpuasa? Ya, qultu kulla yaum, setiap hari aku puasa. Ya. Wa kaifa takhtim, dan bagaimana engkau menghatamkan Al-Qur'an? Maka kata Abdullah bin Amr, kullu lailah, setiap malam. Siangnya ibadah, siangnya puasa, malamnya baca Quran sampai khatam. Jadi enggak sempat nemuin istrinya. Wa dzakara nahwa ma sabaqa, maka dia menyebutkan, ya, seperti apa yang telah disebutkan. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-subu'u alladhi yaqra'uhu.
dan dia membaca Al-Qur'an, ya, membacakan Al-Qur'an kepada keluarganya, ya, as-subuh, 1/10 dari apa yang dia baca. Ya'riduhu minan nahari liyakunu akhaffa 'alaihi bil-lail. Ya, dia memanjangkan bacaan di siang hari agar khatam di malam hari, agar lebih ringan sisa tambahannya di malam hari. Wa idza arada an yataqawwa, dan apabila dia ingin memperkuat dirinya, aftara ayyaman, dia berbuka beberapa hari dan dia menghitung hari yang dia berbukanya, seakan-akan dia menyesal, ya, dihitung tuh yang dia berbukanya. Wasama mislahunna, maka dia puasa seperti apa yang dia tinggalkan. Artinya dia berbuka, dia ganti dengan puasa semisalnya. Karahiyata an yatruka syai'an faraqa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak suka meninggalkan sesuatu, ya, setelah berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang komitmen. Ketika dia mengatakan saya kuat ibadah demikian, maka sampai dia tua dia melakukan hal demikian. Maka ini adalah kisah, ya, dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, kullu hadhihi riwayat sahihah. Maka setiap riwayat ini adalah riwayat yang sahih, ya. Mu'zamu fi sahihain, dan umumnya atau ghalibnya, kebanyakannya kisah ini atau riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Di antaranya, tidak ada istilah kerahiban di dalam Islam. Tidak ada istilah rahib di dalam Islam, di mana seorang rahib itu tidak menikah, ya. Sampai-sampai Abdullah bin Amr ini dinikahkan sama ayahnya. Maka tidak boleh seseorang itu menyengaja dengan niat ibadah, ya, meninggalkan nikah. Karena tidak ada kerahiban, ya, di antara amalan rahib, ya, adalah dia tidak menikah. Karena ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, di antara fawaid dari riwayat-riwayat ini, disunahkan kita menggunakan lafaz-lafaz kinayah, lafaz-lafaz samar ketika menyebutkan tentang permasalahan jima atau berkaitan dengan masalah perempuan. Artinya tidak vulgar, ya, seperti perkataan istrinya Abdullah bin Amr, lam yata' lana firashan, dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat tidur, ya, ini kiasan untuk masalah jima. Atau dia tidak pernah menyingkap tirai, ya, ini kiasan juga. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya Islam adalah agama yang tengah, agama yang mudah, agama yang menghilangkan kesulitan dan meninggalkan kejenuhan. Jika seseorang ini belajar satu bidang ilmu sangat menjenuhkan misalkan, maka dia bisa beralih kepada materi yang lain agar tidak jenuh. Karena menghindarkan kejenuhan diharapkan akan menghasilkan istiqamah, dawam di dalam ibadah. Yang keempat, dari riwayat ini disunahkan bagi seorang ayah bertanya kepada istri anaknya. Boleh seorang ayah bertanya kepada istri anaknya tentang keadaannya, bagaimana? Kamu bahagia atau tidak? Apa masalah yang kau hadapi menikah dengan anakku?
bagaimana sikapnya, ya. Yang dapat memudaratkannya dia tanya, kemudian diberikan solusi apa yang bermanfaat untuk mereka berdua. Yang kelima, boleh memilihkan istri yang memiliki kedudukan untuk anak kita. Jika memungkinkan, maka pilihlah yang terbaik. Yang memiliki kedudukan dari sisi agama, mungkin dari sisi nasab, mungkin dari sisi harta, maka boleh memilih perempuan atau istri yang terbaik, atau memilihkan untuk anak kita. Yang terakhir dari fawaid hadis ini adalah melarang anak kita apabila dia terjatuh kepada kesalahan. Jadi jangan mentang-mentang anak kita dibiarkan melakukan kesalahan, zalim kepada istrinya, maka tidak boleh, dan kita harus adil. Jika anak kita yang salah dan dia menzalimi istrinya, maka dilarang dan diberikan nasihat yang terbaik untuk maslahat agamanya. Ya, mungkin ini beberapa fawaid dari kisah Abdullah bin Amr bin As. Mungkin kita baca satu buah hadis lagi, yaitu kita masuk hadis ke 151. Wa an Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katibi ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Rib'i namanya Hanzalah bin Ar-Rabi' al-Usaidi. Al-Katib, dia adalah Al-Katib ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ini termasuk salah satu penulis wahyu. Qala, dia berkata, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala. Abu Bakar menjumpaiku radhiyallahu anhu faqala, maka Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana engkau wahai Hanzalah? Jadi Abu Bakar As-Siddiq bertanya keadaan Hanzalah, dan ini sebaiknya seorang ahli sunnah bertanya keadaan sahabatnya. Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana, apa yang bisa saya bantu? Beginilah seorang sahabat seharusnya. Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qultu, maka aku katakan, ini cerita dari Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah itu telah melakukan kemunafikan. Jadi aku telah melakukan kemunafikan. Qala, kata Abu Bakar, subhanallah ma taqul. Ya, subhanallah, apa yang kau katakan? Ya, ini dibolehkan kita mengucapkan subhanallah ketika kita kaget. Ya. Apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Engkau mengatakan engkau munafik. Engkau menghukumi dirimu telah melakukan kemunafikan. Subhanallah, apa yang kau katakan? Qultu, ya, aku katakan, takunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Jadi alasan Hanzalah ini mengatakan dirinya telah munafik adalah karena kami ketika di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengingatkan kepada kita tentang surga,
mengingatkan kita tentang neraka. Ka'anna ra'ya ainin, seakan-akan kita melihat hal tersebut. Ingat benar, seakan-akan melihat surga dan neraka. Fa iza kharajna min indi Rasulillah, dan apabila kita keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang, afasnal azwaja, kita dilambatkan, disibukkan dengan keluarga, wal aulad, dengan anak-anak, wadai'at, dengan ma'isyah, dengan kehidupan, nasina katsiran, kita lupa semuanya surga dan neraka itu. Jadi kalau habis ngaji sama Rasul, ya, habis mendengarkan wejangan Nabi, dia ingat surga dan neraka seakan-akan ada di depan matanya. Tapi kalau sudah pulang, lupa semuanya. Ya, dilupakan oleh istrinya, anaknya, maisha, kehidupannya, begitu. Ya, kita lupa semuanya, banyak kita lupa. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Maka demi Allah, sesungguhnya kami juga ya menjumpai permasalahan yang seperti itu. Kalau begitu aku juga. Kalau itu sebagai barometer seorang munafik, wah, aku juga munafik kalau gitu. Aku juga ketika di rumah ya banyak melupakan akhirat. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Lihat, dua sahabat ini akhirnya meminta penjelasan. Maka aku bergegas dan Abu Bakar sampai hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami masuk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertanya tentang permasalahan ini. Fakultu, maka aku katakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah, telah berbuat munafik si Hanzalah ini wahai Rasulullah. Dia menyebut namanya sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa madzaka?" Apa yang menyebabkan engkau munafik? Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yal ain. Ya Rasulullah, kami ketika di sisimu engkau menyebutkan, mengingatkan kepada kami neraka dan surga, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala. Wa idza kharajna min indika, dan ketika kami keluar dari sisimu, afasnal azwaj, kami dilupakan, ya, dilalaikan dengan istri-istri, wal aulad, dan anak-anak, wadai'at, dan kehidupan, ya, maisha, nasina katsiran, kami melupakan itu semuanya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Seandainya engkau keadaannya terus dawam seperti engkau berada di sisiku dan di majlis zikir itu, ya, artinya ingat terus, ya, la safahatkumul malaikah, maka niscaya malaikat itu akan salaman kepadamu, fi furushikum wa fi turuqikum, di kasur-kasur kalian, di tempat tidur kalian, dan di jalan-jalan kalian. Artinya apa? Ini adalah sifat malaikat. Maka malaikat akan salaman kepada engkau. Dan ini tidak mungkin malaikat salaman, karena memang malaikat dalam bentuk aslinya tidak bisa kita lihat. Ini menunjukkan itu adalah sifat malaikat. Ya, adapun manusia, ya, kata Nabi SAW, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, saatan-saatan. Ya, 3 kali Nabi mengatakan saatan-saatan. Ada waktunya, ada waktunya. Ada saatnya, ada saatnya. Ya, Nabi mengatakan 3 kali. Saatan-saatan, saatan-saatan, saatan-saatan. Artinya semua ada waktu. Ada waktu untuk ibadah ya Hanzalah, ada waktu untuk bersama istri, ada waktu untuk bersama anak. Dibagi semuanya, karena setiap itu semua memiliki hak atas kita. Ya, bukan berarti kita harus ingat terus, karena ini adalah sifat malaikat. Maksudnya
engkau akan menjadi malaikat. Seakan-akan Nabi mengatakan demikian. Kalau demikian. Dan manusia itu tidak seperti malaikat. Ya, tetapi Nabi mengatakan saatan. Ya. Satu buah hadis lagi sebagai penutup. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka. Ya, Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im. Tiba-tiba ada laki-laki berdiri. Fasala anhu, maka Nabi berkata tentang orang yang berdiri tersebut. Faqalu, maka sahabat mengatakan, Abu Israil. Itu namanya Abu Israil yang berdiri itu. Nazara, dia bernazar an yaquma fi syams. Dia bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari. Wala yaq'ud, dan tidak mau duduk. Nazarnya dia ingin menjemur diri di terik matahari sambil berdiri tanpa duduk. Wala yastazillu wala yatakallam. Wala yastazilla wala yatakallama, dan dia tidak berteduh ya di bawah terik matahari, wala yatakallam, dan dia bernazar untuk tidak berbicara. Wa yasum, sementara dia dalam keadaan berpuasa. Dia tiga perbuatan. Pertama, dia nazar untuk berdiri tidak mau duduk di bawah matahari. Ya. Yang kedua, dia bernazar untuk tidak mau berbicara. Ya, tidak mau berbicara. Wa yasum, dan sementara dia juga berpuasa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu, perintahkan dia. Perintahkan dia. Nabi menyuruh sahabat untuk memerintahkan orang tersebut, falyatakallam, hendaklah orang tersebut berbicara. Jangan puasa ngomong. Wal yastazilla, dan hendaklah dia berteduh. Wala yaq'ud, hendaklah dia duduk. Wal yutimma shaumahu, dan dia menyempurnakan puasanya. Ya, kisah ini 3 buah kisah. Ini kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian kisahnya Hanzalah, dan kisahnya Abdullah bin Amr bin As menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi itu beribadah dengan ya al-iqtisad, jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan permasalahan al-iqtisad fi ta'ah, jalan tengah dalam ibadah, dan ini adalah ya hadis terakhir dari bab ini. Insyaallah di kemudian hari kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu al-muhafazah 'alal a'mal, menjaga amal perbuatan kita. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.